yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 01 Cangaan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program guru penggerak. Akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat acara inti sosialisasi guru penggerak, dan yang kelima penutup. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, marilah Bapak Ibu semuanya kita buka acara hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Cangaan beserta Ibu Indarwati sebagai calon guru penggerak dari SD 01 Cangaan yang saya hormati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita keluarga besar SD Negeri 01 Cangaan masih bisa berkumpul secara kekeluargaan dalam kegiatan mengikuti sosialisasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Indarwati. Bapak Ibu yang saya hormati, program guru penggerak ini adalah salah satu program dari pemerintah melalui Kemendikbud yang dicanangkan secara terus-menerus. Bapak Ibu, puji syukur salah satu rekan kita ada yang masuk sebagai CGP walaupun masih calon tapi sudah mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa. Terima kasih, saya selaku yang dituakan di Cangaan 1 kepada rekan-rekan semua, tolong didukung disengkuyung kegiatan daripada program guru penggerak ini karena tujuan secara umumnya dan secara khususnya sangat bagus demi kemajuan pendidikan secara umum, secara khususnya prestasi pembelajaran di SD 01 Cangaan yang kita cintai. Semoga kedepannya membawa dampak yang positif terhadap kemajuan perkembangan pendidikan di SD 01 Cangaan. Terima kasih, banyak kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan untuk kegiatan pada siang hari ini. Menginjak acara yang keempat, yaitu acara inti, yaitu sosialisasi guru penggerak. Untuk mengawali kegiatan ini akan saya putarkan video tentang profil pelajar Pancasila. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi adalah video profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim. Nah, dari beberapa kegiatan dari guru penggerak, kami sebagai guru penggerak telah mendapatkan beberapa ilmu yang sudah kami terima. Nah, untuk itu kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa manfaat semua, terutama untuk sekolah kita, murid kita, dan Bapak Ibu guru semuanya. Untuk itu akan kita lanjutkan dengan materi yang pertama, yaitu tentang modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu dapat kita lihat di sini perbedaan gambar, yaitu pada pendidikan zaman penjajahan dan zaman sekarang. Nah, pendidikan pada zaman dahulu atau pendidikan pada zaman penjajahan itu dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit Belanda. Dicari memang orang-orang yang handal, hanya orang-orang terpilih saja yang bisa ikut belajar di situ. Nah, pada zaman sekarang pendidikan Indonesia mampu untuk belajar tanpa membedakan. Semuanya bisa mengikuti belajar, entah itu orang kaya, orang miskin, ya semuanya bisa mengikuti pendidikan tersebut. Tidak juga dipandang dengan perbedaan gender. Berikutnya yaitu kita masuk pada filosofi dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengapa bisa mengeluarkan filosofinya? Itu didasari pada zaman dahulu Ki Hajar Dewantara itu memiliki rasa penyesalan pada dirinya kepada anaknya. Nah, ketika itu Ki Hajar Dewantara memberi hukuman kepada anaknya ketika anaknya melakukan kesalahan. Ki Hajar Dewantara langsung membuat hukuman agar anaknya keluar dari rumah, padahal pada saat itu sedang musim dingin. Setelah beberapa lama ditunggu, Ki Hajar Dewantara mulai sadar, menyesali perbuatannya. Kemudian dihampirilah anak tersebut, kemudian diajak masuk. Dari situ muncul pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bahasa Jawanya, yaitu kowe bakal tak mulyaake, yang di sini artinya kamu nanti akan memuliakan. Nah, Bapak Ibu, anak di sini adalah bukan kertas kosong. Anak itu memiliki 2 kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam sesuai dengan kodrat tumbuh kembang anak. Kemudian kodrat zaman yaitu sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi setiap anak itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman yaitu kita harus bisa menyesuaikan pendidikan dengan zaman yang sekarang kita lalui. Nah, anak tersebut bukan merupakan kertas kosong. Kewajiban kita sebagai orang tua ataupun guru yaitu menebalkan garis-garis samar untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Nah, kodrat yang tersemar pada anak-anak tersebut yaitu mereka memiliki karakter yang berbeda, keahlian yang berbeda, keterampilan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, tujuan pendidikan Indonesia yaitu merdeka belajar, menuntun pelajar
pelajar Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dan memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tertuang dalam profil pelajar Pancasila yang tadi sudah Bapak Ibu lihat semuanya pada video profil pelajar Pancasila. Kemudian dari beberapa pandangan dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa poin yang dapat kita ambil atau manfaatnya, yaitu mengenai pendidikan budi pekerti. Maka peran keluarga di sini juga sangat penting karena keluarga itu menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Kemudian untuk peran guru di sini sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, di sini saya ada program kelas yaitu belajar menyenangkan. Bagaimana anak-anak bisa menerima materi dengan tanpa paksaan. Kemudian pembiasaan budi pekerti dari orang tua dan guru. Nah, ini sangat berkaitan di mana pembiasaan yang budi pekerti dari pihak orang tua, guru maupun lingkungan itu sangat berkaitan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengamatan sikap baik oleh guru dan orang tua siswa, memberikan jurnal sikap setiap hari dengan memberikan Google Form yang bisa diisi oleh orang tua setiap sore, yaitu isinya antara lain bagaimana anak melaksanakan sholat tepat waktu, bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana anak membantu orang tua ketika di rumah, seperti itu. Dan sebagai penghargaan untuk memberikan motivasi, maka kami atau saya akan memberikan reward yang nanti akan dipajang di depan kelas. Kemudian untuk materi yang berikutnya yaitu modul 1.2. Nah, di sini modul 1.2 yaitu pembahasannya mengenai peran dan nilai guru penggerak. Peran dari guru penggerak diantaranya yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman, kondusif dan menyenangkan bagi siswa di kelas, serta melakukan kegiatan yang membuat anak-anak tidak merasa bosan. Kemudian peran dari guru penggerak yang kedua yaitu menjadi coach guru lain, memuatkan peran yaitu mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari di dalam guru penggerak kepada teman yang lain, sehingga teman lain dapat ikut mendapatkan manfaat yang sudah diterima. Untuk berikutnya yaitu peran dari guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktis, bisa dalam wujud kegiatan KKD Bapak Ibu. Nah, di sini guru penggerak ataupun Bapak Ibu guru yang lain ketika sudah berada pada suatu komunitas, misalnya kegiatan guru ataupun MDMP, berarti guru tersebut sudah mengikuti komunitas praktisi. Kemudian yang berikutnya yaitu mendorong kolaboratif dengan guru. Yang dimaksud di sini yaitu bekerja sama, membuat hal-hal yang bisa membawa ke perubahan yang lebih baik. Kemudian peran yang berikutnya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus bisa bekerja secara inovatif, menciptakan hal-hal yang baru. Selain itu juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak yang lainnya. Nah, untuk itu kerjasama ini sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yaitu merdeka belajar. Untuk berikutnya modul 1.3. Bapak Ibu semuanya, sekolah kita SDN 01 Canaan itu memiliki kekuatan yang bisa digunakan untuk menyusun visi dan misi kegiatan sekolah. Kekuatan yang kita miliki itu memiliki arti penting, yaitu yang pertama mengidentifikasi potensi dari masing-masing aktor atau aset pendukung. Atau aset pendukung ini yang dimaksud adalah kekuatan yang dimiliki oleh SDN 01 Canaan. Misalkan memiliki kepala sekolah, memiliki guru yang berkompeten,
Kemudian yang ketiga, kekuatan tersebut dapat digunakan untuk menyusun perencanaan, strategi, dan langkah yang diambil dalam mewujudkan visi. Untuk yang terakhir yaitu kekuatan tersebut digunakan untuk mengetahui peran yang tepat dari masing-masing aset pendukung dalam melakukan koordinasi. Komponen-komponen tersebut harus berkolaborasi, saling bersinergi, yaitu yang pertama diri sendiri atau calon guru penggerak, kemudian murid, guru dan tenaga pendidik, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua murid, dinas pendidikan dan lingkungan sekolah. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, setiap siswa itu memiliki kebutuhan dirinya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, membutuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan atas penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu berupa atau bersifat fisiologis, yaitu tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Untuk kebutuhan yang nomor 2, cinta dan kasih sayang, yaitu berupa kebutuhan akan kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebebasan untuk kita mendapatkan kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah. Kemudian yang kelima, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dari siswa kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, itu kita memiliki posisi kontrol, diantaranya sebagai penghukum. Yang pertama, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman secara fisik itu bisa berupa misalkan lari mengelilingi lapangan, kemudian disuruh untuk menyapu halaman, kemudian untuk hukuman yang secara verbal dengan kata-kata. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu teman. Guru itu bisa menjadi seorang teman terhadap siswanya. Yang kedua yaitu sebagai pembuat kebijakan, pembuat orang merasa bersalah. Nah, pembuat orang merasa bersalah ini biasanya seorang guru itu akan menegur siswanya itu dengan menggunakan perasaan, sehingga akan muncul rasa yang bersalah dari anak tersebut. Kemudian seorang guru itu bisa menjadi monitor atau pemantau. Monitor di sini sebagai kita dapat mengawasi, kita juga dapat bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang kelima yaitu sebagai manajer, yaitu guru itu bisa membuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh seorang siswa, misalkan seseorang siswa melakukan kesalahan, itu kita dapat menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, tentunya yang lebih kuat lagi. Kemudian restitusi ini membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya di sini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan
Bapak Ibu, ini strategi atau 3 strategi tentang segitiga restitusi. Ya, yang pertama, setiap anak melakukan kesalahan itu yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu bertujuan untuk memberikan kesalahan atau bentuk identitas kesalahan dari anak, yaitu dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Setelah itu, setelah kita menstabilkan identitas, yaitu kita dapat memvalidasi tindakan yang salah atau memvalidasi tindakan tersebut benar atau salah, sehingga anak bisa membedakan apa yang dilakukan itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini kita akan melakukan rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di kelas. Nah, latar belakangnya kenapa kami mengambil hal tersebut, yaitu budaya positif ini dapat menuntut siswa untuk melakukan hal yang positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat bagi mereka. Guru juga harus menjadi role model atau contoh. Di samping itu, guru juga harus memperhatikan dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu harus bisa mengayomi, memfasilitasi, memotivasi, dan berpihak pada murid. Kemudian, ini masalahnya atau tindakan yang akan dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi kepada sekolah atau rekan guru yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Kemudian menyusun kegiatan, kemudian memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Hal-hal yang kita buat itu harus didasari dari anak. Jadi apa yang dibuat keyakinan kelas itu dari siswa kembali ke siswa, sehingga siswa nanti tidak akan mempunyai rasa keberatan atau ikhlas melaksanakannya. Kemudian merefleksikan kegiatan budaya positif yang telah dilakukan. Yang pertama nanti yaitu terciptanya budaya positif di kelas. Yang kedua, kita dapat menumbuhkan karakter baik dari diri murid tersebut. Nah, nanti kita akan bersama-sama bagaimana membuat atau menanamkan karakter baik pada siswa. Tolak ukur keberhasilannya yaitu nanti akan terbentuknya keyakinan kelas melalui poster kelas impian yang dibuat murid bersama wali kelas. Nah, ini sudah dilakukan, nanti kita tinggal memberikan atau memajang di portofolio. Untuk yang kedua, tolak ukurnya yaitu guru dan murid dapat melakukan secara konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas. Dan yang berikutnya, dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari murid sebagai sasaran program, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian dukungan dari guru, dari orang tua, kemudian sarana dan prasarana. Nah, Bapak Ibu, dari modul yang saya sampaikan 1 sampai 1.4 ini adalah banyak sekali keterkaitan yang nanti akan dapat memberikan atau mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu modul yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada sesuatu yang nanti bisa ditanyakan dapat kita diskusikan secara bersama. Kita akan membuat kegiatan yang tolak ukurnya yaitu tentang budaya positif di kelas kita masing-masing. Ayo semuanya memberikan dukungan, support, kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling bersinergi untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu silakan yang akan bertanya, saya beri waktu. Bagaimana kekuatan atau potensi sekolah dapat memaksimalkan dalam mewujudkan visi sekolah itu? Akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Lina. Berikut pertanyaannya, bagaimana kekuatan
berhubungan baik dengan komite sekolah, dinas pendidikan maupun pengawas. Buat suatu hubungan yang saling bersinergi. Dengan begitu, kita dapat memetakan potensi-potensi tersebut untuk bisa dimaksimalkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang nanti akan digunakan dalam menyusun visi sekolah. Bagaimana cara menerapkan konsistensi dalam menerapkan disiplin positif di kelas? Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Bayu. Bagaimana cara menerapkan konsistensi dalam penerapan disiplin positif di kelas? Cara yang saya lakukan, terutama untuk kelas 2, yaitu saya membiasakan anak dengan budaya positif seperti penanaman karakter bagi anak-anak semuanya. Selain itu juga peran dari orang tua dan guru sebagai role model bagi anak-anak. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh orang tua atau guru akan menjadi contoh oleh anak-anak. Sehingga sebagai orang yang menjadi role model, kita harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anak. Kemudian saya juga membiasakan atau menggunakan Google Forms secara online, yaitu dengan pengisian data, yaitu tentang pembiasaan anak di rumah. Di situ digambarkan bahwa pada Google Form, yaitu saya menuliskan bagaimana pembiasaan anak ketika di rumah, yaitu bagaimana sholat 5 waktu, kemudian menghormati orang tua, membantu orang tua. Nah, nanti akan diisikan oleh orang tua ketika di rumah. Nah, sehingga Bapak Ibu kerjasama antara orang tua, guru, dan juga murid itu harus saling bersinergi, harus atau saling ketergantungan. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Bapak Ibu semuanya, serangkaian kegiatan tentang sosialisasi guru penggerak sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk di guru yang bisa membawa perubahan ke arah positif dan juga menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, karena materi sudah tersampaikan, maka kegiatan hari ini kita tutup dengan bacaan